Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irman Setiawan. Di sini saya akan membacakan materi tentang proposal saya yang berjudul Analisis Penyebab Kegagalan Pertumbuhan Jamur di atas Permukaan Kaca. Kita masuk di bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Biologi merupakan suatu ilmu yang berdekatan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan biologi merupakan suatu penghubung dari semua ilmu alam dan juga sebagai ilmu yang mempertemukan ilmu alam dengan ilmu sosial. Salah satu pokok pembahasan di dalam ilmu biologi adalah jamur. Jamur adalah organisme eukariot dengan dinding sel yang tersusun dari kitin. Jamur tidak memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Jamur hidup dengan menyerap zat organik di sekitarnya. Bahan organik yang diserap itu digunakan untuk kelangsungan hidupnya dan juga disimpan dalam bentuk glikogen yang merupakan senyawa karbohidrat. Jamur dapat hidup di lingkungan yang bermacam-macam, namun pada umumnya mereka hidup di tempat-tempat yang basah atau lembab. Selain itu, banyak juga jamur yang hidup ada organisme atau sisa-sisa organisme di laut atau air tawar. Jamur dapat hidup dengan bersimbiosis dengan ganggang membentuk lumut kerak yang dapat hidup di habitat yang ekstrim seperti gurun, kutub, dan lain-lain. Secara alami, jamur memperoleh nutrisi untuk tumbuh berupa zat organik secara heterotrof dengan cara menyerap sisa-sisa organisme. Dengan demikian, pada umumnya jamur hidup di organisme memiliki zat organik, sementara kemungkinan jamur dapat tumbuh pada anorganik akan sulit dibuktikan. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian terhadap kemungkinan jamur dapat tumbuh di permukaan bahan anorganik berupa kaca. Maka dari itu, penulis mengambil judul penelitian Analisis Penyebab Kegagalan Pertumbuhan Jamur pada Permukaan Kaca. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa permukaan kaca tidak akan ditumbuhi jamur. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa permukaan kaca tidak akan ditumbuhi jamur. Kita masuk ke hipotesis. Permukaan kaca tidak akan ditumbuhi jamur karena kaca termasuk bahan anorganik yang zatnya tidak dapat diserap oleh makhluk hidup. Kita masuk di bab 2 tinjauan pustaka. Jamur sering kita lihat di sekitar tempat tinggal kita, terutama banyak muncul pada saat musim hujan. Organisme itu muncul seperti payung, ada yang berwarna putih, merah, dan lain-lain. Bahkan ada jamur yang dapat dikonsumsi oleh kita. Suroso Aye dalam buku Ensiklopedia Sains dan Kehidupan 2003 halaman 104 mengungkapkan bahwa jamur merupakan suatu kerajaan atau kingdom dari makhluk hidup yang struktur tubuhnya tidak mengandung klorofil, tetapi dinding selnya terbuat dari selulosa dan selnya mengandung zat glikogen atau suatu senyawa karbohidrat, sehingga ia tidak dapat berfotosintesis. Wikipedia Indonesia mendefinisikan jamur atau cendawan adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Reproduksi jamur ada yang dengan cara vegetatif, ada juga dengan cara generatif. Jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya untuk memperoleh makanannya. Setelah itu, menyimpannya dalam bentuk glikogen. Jamur merupakan konsumen, maka dari itu jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, atau saprofit.
Jamur tergolong ke dalam salah satu tumbuhan heterotrof yang mana memperoleh zat organik dari organisme lain. Zat organik dapat berasal dari sisa-sisa organisme hidup, organisme mati, dan bahan tak hidup. Jamur yang bersifat saprofit atau jamur yang memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati dan bahan tak hidup, contohnya daun, pakaian, dan kertas. Penguraian oleh jamur yang mempunyai sifat ini menyebabkan pelapukan dan pembusukan. Jamur yang bersifat parasit memperoleh zat organik dari organisme hidup lain. Jamur ini dapat merugikan organisme yang didiaminya karena dapat menyebabkan penyakit. Ada juga jamur yang bersimbiosis mutualisme yang saling menguntungkan dengan organisme lainnya. Menurut dia R. Yulia di tahun 2010 halaman 207 sampai 209. Menurut Albert Townley pada tahun 1989, jamur dimasukkan ke dalam kingdom fungsi dan kingdom protista. Kingdom fungi. Ciri mempunyai sifat bersekat, dinding sel terdiri dari kitin, polisakarida, kompleks selulosa, reproduksi seksual dengan persatuan gamet-gamet yang diikuti persatuan protoplasma, reproduksi aseksual dengan spora, fragmentasi. Klasifikasi dari kingdom fungi terdiri dari 4 divisi, yaitu yang pertama divisi Zygomicota, yang kedua divisi Basidiomycota, yang ketiga divisi Ascomycota, dan yang keempat divisi Deuteromycota. Kingdom protista dimasukkan dalam protista karena memiliki ciri-ciri seperti amuba. Makanannya seperti amuba, yaitu bakteri dan zat organik lain. Morfologi dan fisiologi mirip dengan amuba. Sel prokariotik. Klasifikasi dari kingdom protista adalah sebagai berikut. Yang pertama, Phylum Acrasiomycota. Yang kedua, Phylum Myxomycota. Yang ketiga, Phylum Chytridomycota. Kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode library research atau telaah pustaka, yaitu penelaahan kepustakaan dengan mencari data-data atau keterangan dari berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Metode penelitian merupakan rencana langkah-langkah kegiatan penelitian yang akan meliputi: yang pertama, objek, populasi, dan sampel penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah meliputi organisme jamur atau Mykes, yang merupakan makhluk hidup yang struktur tubuhnya tidak memiliki klorofil, tetapi dinding selnya terbuat dari selulosa dan selnya mengandung zat glikogen dengan alat perkembangbiakannya berupa spora dan hifa. Populasi dalam penelitian ini meliputi jenis-jenis habitat hidup jamur yang berupa bahan organik dan anorganik. Bahan organik seperti roti, kayu, dan lain-lain, sedangkan bahan anorganik adalah seperti permukaan kaca, plastik, keramik, fiberglass, logam, dan lain-lain. Sampel penelitiannya adalah bahan organik berupa roti dan bahan anorganik berupa kaca. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat tinggal di salah satu peneliti, yaitu di blok Jatiserang DS, Jatiserang, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. Waktu penelitiannya, yang pertama menyusun proposal, yaitu 1 hari 10 Mei 2020. Yang kedua melakukan percobaan pertama 2 hari, yaitu pada tanggal 15 sampai 16 Juni 2020. Yang ketiga menganalisis hasil percobaan pertama, waktunya 1 hari, yaitu 17 Juni 2020. Yang keempat melakukan percobaan kedua yang memakan waktu 2 hari, yaitu 18 sampai 19 Juni 2020. Yang kelima menganalisis hasil percobaan kedua
waktunya 1 hari yaitu 20 Juni 2020. Yang keenam itu menyusun laporan hasil penelitian 1 hari yaitu pada tanggal 20 Juni 2020. Dan yang ketujuh presentasi hasil penelitian 1 hari yaitu pada tanggal 21 Juni 2020. Deskripsi variabel penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menguji hubungan sebab akibat yang menjadi variabel bebas dan terikat. Adapun hubungan sebab akibatnya adalah jamur tidak akan tumbuh di permukaan kaca. Variabel bebasnya adalah kaca adalah bahan anorganik yang tidak memiliki zat yang dapat diserap oleh jamur. Variabel terikatnya adalah jamur tidak akan tumbuh di permukaan kaca. Alat dan bahan. Alat yang akan peneliti gunakan adalah yang pertama alat tulis, yang kedua peralatan dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan, dan yang ketiga itu literatur yang mendukung percobaan. Data hasil pengamatan. Penelitian yang kami lakukan adalah penelitian kualitatif yang berupa skema atau uraian data pengamatan secara rinci. Misalnya, data ciri suatu organisme yang digambarkan secara morfologi dan data proses perkembangan organisme. Kita masuk ke bab 4, kesimpulan. Kesimpulannya adalah jamur tidak dapat tumbuh selain di bahan organik, seperti halnya kaca. Kaca tak dapat ditumbuhi jamur meskipun di tempat yang lembab, dan biasanya ditumbuhi jamur karena kaca adalah bahan anorganik. Baiklah, itu saja proposal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.